Pagi anak-anak, kita akan mulai kembali materi selanjutnya. Sebelumnya Mem ingatkan, setiap tugas-tugas tolong segera dikerjakan. Jadi kalau ada nilai-nilai kalian yang kosong, itu karena kalian tidak mengerjakan tugas ya. Sebelum kita mulai pelajaran selanjutnya, kita akan berdoa dulu. Kita tundukkan kepala. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu. Hari ini kami boleh kembali lagi belajar secara online. Tuhan berkati, biarlah kami boleh belajar dengan baik. Meskipun secara online Tuhan, tapi kami mau sungguh-sungguh. Dan biarlah Tuhan yang berikan kami kepintaran. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, baik anak-anak, disiapkan ya alat tulisnya, catatannya. Nanti ketika kita udah mulai masuk sekolah, semua catatan memang akan periksa. Yuk kita mau mulai materi kita ya. Kelas 9, materi kita selanjutnya adalah meneladani Tuhan Yesus dalam menghargai orang lain. Ya, sebelumnya kita udah pernah belajar tentang meneladani ya. Bagaimana Yesus itu menjadi teladan bagi kita di dalam mengasihi dan banyak hal ya. Nah, sekarang kita akan belajar meneladani Tuhan Yesus dalam menghargai orang lain. Biasanya paling gak enak kalau gak dihargai sama orang lain ya. Misalnya kalian sudah bekerja keras, kalian sudah melakukan semuanya dengan baik, tiba-tiba gak dihargai, itu pasti tidak enak. Nah, tapi sekarang kita mau belajar bagaimana sih teladan Tuhan Yesus itu sehingga kita juga dapat menghargai orang lain. Jangan lupa catatan ya, dicatat materi-materinya. Ya, kita tahu di Indonesia ini begitu banyak keberagaman ya. Bukan hanya sekedar agama, tapi keberagaman warna kulit, keberagaman suku, keberagaman bahasa, keberagaman budaya. Nah, kita tahu bagaimana begitu banyak suku yang ada di Indonesia ini ya. Baik itu suku Batak, suku Sunda, suku apalagi? Suku Nia, suku Papua mungkin ya. Jadi begitu banyak suku yang ada di Indonesia ini. Bahkan warna kulit pun ada yang putih, ada yang sawo mateng, ada yang hitam. Bahkan bahasa pun beraneka ragam, budayanya pun beraneka ragam. Nah, kita lihat dengan keberagaman inilah kita diajarkan bagaimana untuk kita dapat menghargai. Bagaimana kita untuk menghargai orang mungkin yang kulitnya tidak sama dengan kita. Bagaimana mungkin kita menghargai orang yang berbeda suku dengan kita. Misalnya ketika kamu misalnya semua sukunya Batak semua misalnya ya. Sukunya orang Medan semuanya. Nah, tiba-tiba ada satu suku yang misalnya suku Sunda. Nah, cara untuk menghargainya bagaimana? Janganlah berbicara bahasa daerah di depan orang yang tidak mengerti bahasa kamu. Karena dengan hal seperti itu pasti akan muncul yang namanya salah paham. Dikirain wah ngomongin saya, wah bicarain saya, padahal sebenarnya tidak. Nah, untuk kita dapat menghargai keberagaman yang ada dengan cara apa? Misalnya tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Bahasanya Indonesia itu satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Tapi terkadang kan ada aneka beragam suku bahasa ya kan. Batak, suku Toraja ada bahasanya lagi, Nias ada bahasanya lagi. Nah, kita lihat selanjutnya. Apa sih itu menghargai? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menghargai adalah perbuatan yang memberi hormat, memandang penting. Maka menghargai dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan memberi hormat dan memandang penting orang lain. Ya, contohnya, misalnya kamu punya teman. Nah, bagaimana kamu menghargai dia? Kamu memandang bahwa dia itu lebih penting daripada diri kamu. Jadi contohnya, misalnya teman kamu ini habis mengerjakan tugas matematika. Nah, meskipun kamu pintar matematika, tapi kamu tidak memandang bahwa diri kamu lebih dari orang lain.
Kamu akan menghormati dia, menghargai dia, dan memberikan hormat dengan perjuangan yang dia kerjakan mengerjakan tugas matematika misalnya. Nah, itu adalah perbuatan memberi hormat. Jangan sampai kamu mah bodoh, kamu mah nggak bisa ngerjain tugas kelompok. Nah, itu tidak menghargai ya namanya ya. Seseorang yang bisa menghargai orang lain, dia tidak akan melihat hal-hal negatif dalam diri orang lain, tetapi dia akan menerima baik kelebihan maupun kekurangan yang ada dalam diri orang tersebut. Selanjutnya, di sini ada kalimatnya, kalian bisa catat. Untuk dapat menghargai sesama, kita harus mampu terlebih dahulu menghargai diri sendiri. Kemampuan menghargai diri sendiri akan menolong kita untuk menghargai orang lain. Karena kita akan mampu memandang orang sebagai pribadi yang berharga sama seperti kita memandang diri kita sendiri. Anak-anak SMP, saya mau katakan anak-anak ABG ya, kalian tuh remaja-remaja baru. Terkadang banyak yang tidak dapat menghargai diri sendiri, gak percaya diri, tidak menghargai keberadaan dirinya sendiri. Saya mah bodoh, saya mah nggak bisa ini, saya mah nggak bisa ini, saya mah kulitnya hitam, saya mah misalnya terlalu sipit atau apapun. Nah, bagaimana kita bisa menghargai orang lain kalau kita juga tidak bisa menghargai diri kita sendiri? Oleh sebab itu, untuk kita dapat menghargai orang lain, kita juga harus menghargai diri kita sendiri. Kita harus bisa menerima kekurangan dan kelebihan yang ada dalam diri kita, maka kita pun akan mampu untuk menerima kelebihan dan kekurangan orang lain yang menjadi orang yang mungkin teman kita, saudara kita, kakak adik kita. Asalkan kita mampu dulu menghargai diri sendiri ya. Selanjutnya, meneladani Yesus dalam menghargai orang lain. Yang pertama di lingkungan keluarga. Nah, ini harusnya menghargai ya, salah ketik, malah menghargai. Ya, meneladani Yesus dalam menghargai orang lain di lingkungan keluarga. Yang pertama, menghargai dan mengikuti aturan yang dibuat orang tua. Ya, itu cara kita menghargai di lingkungan keluarga. Kadang kita menganggap, aduh mama papa ngasih aturan bikin saya nggak bebas, saya mau pergi main nggak bisa. Nah, padahal tujuan dari orang tua membuat aturan itu supaya mendisiplinkan kita, sehingga kalian itu menjadi pribadi yang bertumbuh dan bertanggung jawab. Ya, jadi kalau kita bilang, oh saya mau neladanin Tuhan Yesus, tapi kita nggak pernah mau menghargai orang tua kita, nah itu salah ya. Jadi yang pertama dalam lingkungan keluarga, hargai dan ikuti aturan yang dibuat orang tua. Di lingkungan sekolah, menghargai guru, menghargai teman. Kalau kalian menghargai guru itu udah susah-susah bikin materi, bikin video, bukannya gratis pakai kuota. Nah, kalau kalian menghargai guru, maka kalian akan belajar sungguh-sungguh. Kalian akan melakukan tugas kalian sebagai murid dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Bayangkan orang tua sudah cari uang capek-capek buat bayar sekolah. Di tengah-tengah situasi COVID sekarang itu nggak mudah ya mencari uang. Nah, kalau kalian tidak menghargai, nah akhirnya apa? Tidak menghargai guru juga. Menganggap udahlah Mem Desti mah gampang kok kasih nilai, tidak ada penghargaan ya. Kalau kalian menghargai guru, akan ada rasa hormat, akan ada rasa menghargai apa yang dikerjakan oleh guru bagi kalian. Kalau zaman Mem dulu, guru itu benar-benar sangat dihormatin dan dihargain. Mem gak berani namanya melalaikan tugas mengerjakan PR. Pasti harus mengerjakan. Karena apa? Guru udah capek-capek ngajarin, kok kita malah seperti ini. Itu namanya tidak menghargai ya. Lalu yang kedua, menghargai teman. Tadi seperti Mem bilang, kita anggap teman kita itu jauh dari kita, sehingga kita tidak memandang sebelah mata. Meskipun ada kekurangan-kekurangan teman kita, tetapi ketika kita mau menghargai dia, maka kekurangannya itu akan kita terima ya. Selanjutnya yang ketiga, di lingkungan masyarakat, yaitu menghargai tetangga, menolong yang sudah lansia, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal, itu menghargai. Menghargai tetangga, jangan kalau sudah malam-malam masih pasang musik yang keras-keras.
Nah, itu nggak menghargai ya, karena setiap orang itu punya kepentingan masing-masing. Lalu menolong yang sudah lansia. Jangan sampai kalian misalnya bawa kendaraan, ada lansia lewat, main gas aja, akhirnya lansianya jatuh karena kaget. Nah, kalau menghargai, menolong yang lansia, mungkin kalian berhenti dulu, bantuin menyeberang. Nah, itu ya, jaga kebersihan lingkungan tempat tinggal, itu menghargai. Nah, apakah Yesus juga menghargai semua ini? Menghargai. Di lingkungan masyarakat, Yesus menghargai para pemimpin pemuka agama pada saat itu. Di lingkungan keluarga, Yesus juga menghargai orang tuanya. Ya, di sekolah, apakah Yesus sekolah? Mem yakin Yesus sekolah. Ya, Yesus tetap belajar, dan Mem juga percaya Yesus juga pasti orang yang menghargai. Ya, nah kita lihat ada sikap negatif yang harus kita hindari. Yang pertama, egois, sikap yang mau menang sendiri ya. Ini sikap yang harus kita hindari. Orang yang bisa menghargai orang lain, dia tidak boleh memiliki sikap yang egois. Kalau egois, sulit dia untuk menghargai orang lain. Yang kedua, individualisme. Individualisme ini sikap yang tidak mau bergaul dengan orang lain, apalagi yang berbeda dengan pribadinya. Nah, ini nggak boleh. Ini sikap-sikap negatif yang harus dihindari kalau kita mau menjadi orang yang dapat menghargai orang lain ya. Selanjutnya kita lihat 3 identifikasi remaja Kristen yang meneladani Tuhan Yesus dalam menghargai. Kalau kita mau lihat nih, remaja Kristen benar nggak dia meneladani Yesus dalam menghargai? Yang pertama, menerima, menghormati mereka apa adanya dengan identitas mereka yang mungkin berbeda tanpa berkeinginan untuk mengubah mereka. Ya, kalau kalian melihat ada teman mau menerima kalian, menghormati kalian apa adanya, meskipun mungkin kalian tidak terlalu pintar, mungkin warna kulit kalian berbeda dengan teman kalian, tapi teman kalian ini tidak berkeinginan untuk, udah kamu ya biar putih, kamu pakai ini, kamu ya biar pintar, kamu gini-gini, kamu ya biar misalnya cepat besar, kamu harus makan gini-gini. Gak salah kalau misalnya kita mau memberi masukan. Tetapi orang yang dapat menghargai, dia dapat menerima orang lain apa adanya. Misalnya, kan kamu orang Sunda, biar kamu bergaul dengan orang Batak, udah kamu identitasnya kamu berubah deh, pindah jadi suku Batak. Nah, itu gak boleh ya. Kita harus mau menerima, menghormati setiap orang dengan identitasnya masing-masing. Yang kedua, kita dapat mengidentifikasi, yaitu siap bekerja sama meskipun dengan orang yang berbeda dengan kita. Tidak sedikit, kalau zaman dulu membentuk kelompok ya kakak kelas kalian, mereka itu suka berselisih. Mem, saya nggak mau sama dia, saya nggak mau sama dia, saya nggak mau sama dia. Ternyata Mem lihat, mungkin karena dia kurang pintar. Karena mungkin dia suka males. Padahal orang yang dapat menghargai orang lain, dia mau bekerja sama dengan siapapun, meskipun orang itu berbeda dengan dirinya. Mungkin kamu orang yang semangat, ulet, mungkin disiplin. Tapi kalau kamu jadi orang yang dapat menghargai orang lain, kamu tidak akan mau membeda-bedakan ya. Yang ketiga, menghargai sesama harus dimulai dari penghargaan dan pengenalan diri sendiri. Seperti tadi yang Mem bilang, kalau kita mau menerima diri kita sendiri, mengenal diri kita sendiri, kekurangan kelebihan kita, maka kita juga dapat menghargai orang lain. Oke. Kita lihat belajar dari kisah Alkitab mengenai menghargai. Dari kisah Zakeus ya, nanti Alkitabnya dibaca di Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Kisah tentang Zakeus, kita tahu Zakeus ini adalah seorang pemungut cukai. Dikatakan orang yang berdosa. Bahkan dikatakan ketika Yesus menumpang di rumah Zakeus, banyak orang yang mulai mengata-ngatai kenapa Yesus mau tinggal menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi kita mau belajar bagaimana Yesus sendiri pun menghargai orang lain. Ya, yang pertama Yesus menerima Zakeus apa adanya. Yesus tahu bahwa Zakeus ini orang yang sudah berbuat salah. Pemungut cukai itu pajak tidak salah. Tetapi kenapa Zakeus dikatakan berdosa? Karena dia memungut pajak lebih dari ketentuan. Nah, itulah yang membuat dia berdosa. Jadi kalau seseorang memungut sesuatu lebih dari ketentuan, nah itu berdosa ya. Yang kedua yang kita dapat pelajari mengenai Tuhan Yesus dapat menghargai Zakeus juga, yaitu penghargaan dan penerimaan dapat melahirkan pertobatan.
Zakeus ketika Tuhan menerima dia, menghargai Zakeus, Zakeus mengalami perubahan. Kita tahu bagaimana dia katakan, orang yang pernah kuperas, orang yang pernah kuambil akan kuganti 2 kali lipat. Wah, bayangkan bagaimana terjadi pertobatan dalam diri Zakeus. Dia meninggalkan hal-hal yang dulu dia kerjakan dan dia melakukan hal-hal yang luar biasa, yang ajaib, kata Mem, mengembalikan, bahkan dia tidak mau lagi seperti Zakeus yang dulu. Nah, ketika penghargaan dan penerimaan didapatkan oleh Zakeus, dia juga mengalami pertobatan, ya. Jadi di sini kita belajar, kita harus mau terima orang lain apapun kondisinya. Jangan membeda-bedakan. Tujuan kita, jadilah terang, jadilah garam, supaya mereka juga bertobat dan menerima Tuhan, ya. Oke, tugas. Ingat, banyak anak kelas 9 yang terlambat mengerjakan tugas, ya. Mem mau sampaikan, jika kalian melihat di rapot nilainya ada yang Mem kasih 60, itu tandanya tidak ada tugas masuk ke Mem. Dan yang nilainya pas sesuai KKM 70, itu tandanya ngerjakan tugasnya itu setelah Mem tagih, tidak sesuai dengan ketentuan waktu. Jadi tolong kerjakan tugas sesuai dengan waktunya, karena nilainya pasti berbeda. Dan jangan kerjakan asal-asalan, ya. Yang pertama, tugasnya kalian boleh baca, menurutmu apakah arti menghargai? Jelaskan bahasa kalian, ya, jangan ikutin bahasa yang tadi Mem. Kedua, sebutkan masing-masing 2 contoh tindakan menghargai dalam keluargamu, teman, dan masyarakat. Jangan ngikutin yang Mem tadi. Di keluargamu kamu mungkin bisa menghargai kakak kamu, adik kamu, ya. Di teman-teman kamu contohnya apa, di masyarakat contohnya apa, ya. Yang ketiga, di bawah ini tokoh Alkitab yang menghargai orang tua. Yusuf, Daud. Nanti kalian baca ayatnya, ya. Itu jelaskan sikap yang dimiliki kedua tokoh tersebut di atas hubungannya dengan menghargai orang tua. Bagaimana sikap Yusuf menghargai orang tuanya, bagaimana sikap Daud menghargai orang tuanya. Kalian harus jelaskan, oke? Puji Tuhan, materinya cukup sekian. Jangan lupa tugas hari sebelum Senin, ya, hari Sabtu. Hari Sabtu Mem minta sudah dikumpulkan, ya. Hari Sabtu kalian kirimkan tugas ke Mem. Kalau misalnya bisa hari ini juga, puji Tuhan, ya. Mem senang beberapa anak hari ini Mem kasih tugas, langsung kumpulkan hari ini. Itu nilainya jauh berbeda. Nilainya Mem akan beri nilai plus, karena kalian mau berjuang, bekerja keras, itu Mem hargai, ya. Baik, materinya cukup sekian. Kita udah saksikan pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tugas-tugas wajib dikirim ke Mem, ya. Jangan sampai ada yang terlambat, karena setiap nilai itu berpengaruh. Misalnya kalau kalian kumpulkan tepat waktu, nilainya ada nilai tambah. Dan kalau kalian kumpulkannya terlambat, itu nilainya dapat minus, ya. Jadi tolong kerjakan tepat waktu sesuai dengan perintah yang ada. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.